Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil Khairat Kuala Lumpur di Khairat TV YouTube channel. Hari ini Jumat 22 Mei 2020 bertepatan dengan 29 Ramadan 1441 Hijriah, hari ke-66 pelaksanaan lockdown Malaysia atau yang secara resmi disebut sebagai Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Hari ini saya punya update khusus terkait dengan kewajiban karantina bagi siapa saja yang masuk ke wilayah Malaysia. Sebagaimana Anda ketahui, salah satu ketentuan yang paling penting dari lockdown Malaysia atau PKP adalah bahwa tidak ada pendatang yang boleh masuk ke Malaysia kecuali hanya warga negara Malaysia yang stranded di luar negeri. Jadi mereka direpatriasi pulang ke Malaysia beserta keluarganya. Kemudian diplomat negara asing beserta keluarganya diperbolehkan masuk ke Malaysia. Itu pun dengan persyaratan bahwa mereka wajib melaksanakan karantina selama paling tidak 14 hari begitu tiba. Dan awalnya karantina itu bisa dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Tetapi setelah beberapa waktu, pemerintah Malaysia menetapkan bahwa karantina akan di-provide oleh pemerintah Malaysia di pusat-pusat karantina yang telah disediakan, baik itu bisa hotel, wisma, pusat-pusat pelatihan, dan sebagainya. Semuanya gratis, semua biaya disediakan oleh pemerintah Malaysia. Nah, itu sudah berlangsung hingga saat ini. Tetapi 2 hari yang lalu, Menteri Kanan Pertahanan Malaysia membuat pengumuman yang cukup penting terkait dengan karantina wajib ini. Berikut detailnya. Sebagaimana Anda lihat di screen sekarang, bahwa pada hari Rabu 2 hari yang lalu 20 Mei 2020, Majelis Keselamatan Negara MKN bersidang dan membuat keputusan mengenai karantina, di mana karantina yang semula gratis, maka mulai 1 Juni 2020 mendatang tidak lagi gratis atau ada charge yang akan dikenakan kepada individu yang diwajibkan menjalani karantina tersebut. Detailnya seperti ini, apabila Anda adalah warga negara Malaysia, maka Anda hanya membayar 50% dari biaya karantina tersebut. Dan biaya karantina itu per orang per hari adalah Rp150. Rp150 per hari. Apabila Anda warga negara Malaysia, Anda membayar 50%-nya saja, setengahnya saja, setengah lainnya akan disubsidi oleh pemerintah Malaysia. Namun, kalau Anda bukan warga negara Malaysia, atau Anda adalah permanent resident Malaysia tetapi bukan warga negara Malaysia, maka Anda akan dikenakan cas penuh sebesar Rp150 per hari. Jadi, kalau Anda harus di karantina selama 14 hari, Anda tinggal hitung 150 per hari kali 14. Oke. Dependent di sini maksudnya adalah apabila dependent itu bukan warga negara Malaysia, misalnya bapaknya orang Malaysia tetapi istri dan anak-anaknya warga negara asing, maka istri dan anak-anaknya itu dianggap bukan warga negara Malaysia dan tetap harus membayar full Rp150 sehari. Kemudian sidang MKN itu juga membuat keputusan bahwa sebelum seseorang itu berangkat menuju Malaysia, maka mereka perlu menandatangani surat setuju membayar biaya karantina tersebut. 50% bagi warga negara Malaysia dan 100% bagi warga negara asing. Dan sebelum mereka berangkat menuju Malaysia juga, mereka perlu mendapatkan surat kelulusan di sini disebut atau surat persetujuan dari Kedutaan Besar Malaysia di negara asal masing-masing. Jadi surat persetujuan dari Kedutaan Malaysia inilah yang harus dijadikan persyaratan bagi semua airline untuk membolehkan seseorang berangkat menggunakan fasilitas penerbangannya. Jadi Anda harus datang dulu ke kedutaan
tanda tangani surat setuju membayar biaya karantina dan dapatkan surat persetujuan dari kedutaan Malaysia di negara asal Anda sebelum berangkat ke Malaysia. Jadi memang ini akan jadi masalah apabila ternyata di kota Anda tidak ada kedutaan atau perwakilan Malaysia. Mungkin Anda harus ke kantor yang jaraknya mungkin sedikit lebih jauh. Jadi itu adalah keputusan yang paling penting yang telah diputuskan 2 hari lalu oleh Majelis Keselamatan Negara yang selalu mengambil keputusan-keputusan paling penting selama penerapan PKP ini. Dan ketentuan ini akan mulai berlaku nanti 1 Juni 2020. Jadi Anda yang akan masuk ke Malaysia harus memperhitungkan ini. Bila Anda sendiri berarti 150 ringgit dikali 14 itu adalah biaya karantina yang harus Anda sediakan. Itu setara dengan 2.100 ringgit per orang gitu ya. Kalau Anda datang dari Indonesia berarti kalau kita rupiahkan ini kurang lebih sekitar 7,3 juta rupiah per orang hanya untuk biaya karantina 14 hari setiba di Malaysia. Jadi ini harus dipertimbangkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini berarti setelah 1 Juni nanti semua orang asing terutama yang sedang berada di luar Malaysia tetapi ingin masuk ke Malaysia sudah diperbolehkan? Apakah itu untuk tujuan sekedar social visit atau mungkin orang yang memang sebenarnya bekerja di Malaysia dan saat ini sedang berada di negara lain. Apakah dia boleh masuk ke Malaysia setelah 1 Juni? Kita ketahui sebelum saat ini di under PKP mereka belum boleh masuk Malaysia kecuali apabila mereka warga negara Malaysia atau mereka adalah diplomat. Nah, jawabannya adalah tidak. Jadi sebenarnya apa yang diperlakukan nanti per 1 Juni itu hanya bahwa karantina tidak lagi gratis tetapi sudah berbayar. Siapapun yang masuk ke Malaysia harus membayar biaya karantina. Tetapi siapa yang boleh masuk ke Malaysia masih dibatasi. Paling tidak sampai 9 Juni nanti, yaitu batas akhir dari PKP. Kalau PKP berlanjut, tentu bisa jadi ketentuan ini juga akan berlanjut atau sampai ada ketentuan yang berlainan di masa yang akan datang. Jadi walaupun 1 Juni sudah ada keputusan bahwa karantina boleh berbayar, tetapi belum semua orang boleh masuk ke Malaysia. Yang boleh masuk ke Malaysia hanyalah yang sedang tertera di layar sekarang, yaitu Malaysian citizens atau permanent residents Malaysia yang boleh masuk. Kemudian spouse dan children dari Malaysian citizen yang boleh masuk sepanjang mereka punya long term pass. Kemudian diplomat dan keluarganya, begitu ya. Sementara yang lain, yang student pass, dependent pass, temporary work pass, Malaysia My Second Home Pass belum masuk, belum diperbolehkan masuk. Kecuali expatriate pass juga belum. Jadi expatriate yang bekerja di Malaysia tapi saat ini berada di luar Malaysia belum boleh masuk ke Malaysia sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Ada perubahan sedikit di MM2H Pass sebenarnya para warga negara asing yang memegang Malaysia My Second Home Pass. Mereka saat ini sudah diperbolehkan masuk ke Malaysia, tetapi tetap harus mendapatkan persetujuan dari Kedutaan Besar Malaysia di negara asal masing-masing. Kalau mereka berasal dari negara yang dianggap masih sangat berbahaya, memiliki risiko tinggi penularan COVID-19, kemungkinan besar mereka belum boleh masuk. Begitu ya. Jadi ketentuan siapa yang belum semua orang tetap boleh masuk, hanya ini saja yang sudah masuk. Dan semua yang masuk ke Malaysia itu, yang jumlahnya terbatas itu, kategori yang terbatas itu tetap wajib melalui health screening begitu tiba di Malaysia. Kemudian apabila ada symptoms mereka terkena COVID-19, mereka akan segera masuk rumah sakit, meskipun simptom itu ringan saja. Dan atau apabila tidak ada simptom dan hasilnya tesnya negatif, mereka tetap harus menjalani karantina selama 14 hari ke depan. Kru kargo dan airline juga harus melalui health screening sebelum mereka melewati imigrasi.
Jadi itu sebenarnya update saya hari ini. Em, Terkait dengan karantina. Jadi bagi siapa saja yang sudah mulai punya rencana untuk masuk kembali ke Malaysia, perlu diperhatikan bahwa, karantina tidak lagi gratis sejak 1 Juni mendatang, sehingga Anda perlu menyiapkan tambahan biaya, untuk biaya karantina selain, biaya tiket pesawat. Jadi memang dalam situasi kita belum normal, sehingga traveling memang belum akan senyaman, di hari-hari biasa. Selain mungkin tidak mudah mendapatkan tiket pesawat karena frekuensinya juga sangat terbatas, Anda harus, melalui tes, biaya lagi, mendapatkan approval dari Kedutaan Besar Malaysia, lalu tambahan biaya ketika tiba di Malaysia, untuk, biaya karantina. Jadi traveling di masa-masa ini akan sangat mahal. Apa boleh buat. Mudah-mudahan corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali hidup normal seperti yang kita nikmati hingga akhir tahun lalu 2019. Eh, Terakhir, jangan lupa subscribe ke channel YouTube di Kairat TV untuk update-update berikutnya. Eh, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat berlebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga Anda tetap bisa menikmati makna Lebaran meskipun di suasana yang sangat berbeda dari masa-masa sebelumnya. Stay safe, stay at home, stay healthy, jangan kemana-mana, jaga jarak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.